Udah? Oke, kembali lagi di Ngabdur, ngobrol bareng Abdur, pelopor acara orang di channel orang bersama Abdur Arsad dan Cing Abdel. Akhirnya, watch! Jadi kita nggak bisa beli barang di luar negeri seharga $1.000 tanpa dikenain pajak di sini ya. Bapak Menteri favorit Pak Zulhas, anaknya tahu nggak? Iya. Join member berarti Anda tahu kalau ini jelas salah gitu. Jadi kalau masih ada yang bisa nonton YouTube, bisa ke internet tapi masih ke tempat gini sih gua nggak bingung sih saya. Tapi hanya ngasih guideline. Iya. Dan harusnya idealnya adalah apapun tayangan TV sebelum tayang gini juga kan Ke KPI KPI dulu. Beliau tentara. Ntar gaji berapa kalau jenderal? Nah, gue nggak tahu makanya. Tapi kan ungkap dong. Loh, Ngomong apa adanya. Nggak, gue nggak tahu. Ngomong apa adanya. Berarti kenapa tentara- Anda menuduh beliau korup? Tadi gue diiringi masuk dengan lagu judulnya Sebelum Kulelah. Bapak kamu tukang cat ya? Saya di luar, misalnya kayak gitu, jangan sampai kelihatan lah. Gitu. Hah? Selingkuh, tapi salahnya karena kelihatan. Kaos lo apa tuh, Dur? Long live, long live, Long life the king. long live the king. Apa? Del Piero berarti ini. Long live the king, Ya. Del Piero. Kingnya Juventus. Juventus. Emang dia tetap jadi the king? Gak tahu sih saya. Tapi kayaknya kita menganggap dia, The kingnya Juventus. Kalau MU kan Eric Cantona. ya kayaknya Eric Juventus. Cantona. Tapi Juventus tuh legendanya banyak. Ada 50 kan. Ada yang dikasih bintangnya itu. Materazzi. Materazzi enggak dong, Materazzi kan Inter. Maksudnya dikasih Zidane. Zidane salah satunya. 50 legenda Juve yang saya belum pernah lihat, belum pernah ke sana, tapi yang saya tahu adalah Roberto Baggio. mereka punya bintang yang ada ditaruh di Juventus Stadium. Oh, Ada 50. Roberto Baggio. Roberto Baggio masuk apa enggak saya kurang tahu dah. Harusnya masuk lah dia. Kalau dia lumayan melegenda juga lah. Ngetop banget lah pada saat-saatnya. Iya, tapi 50 itu kan dikurasi kan pemain Juve dari Iya. pertama kali Juve ada sampai sekarang dikurasi. Yang saya tahu tuh Raffanelli, ya. Del Piero, Roberto Baggio nggak tahu masuk apa enggak gitu saya kurang tahu. Nah gitu-gitulah. Pada ini ya, pada di Indonesia ada nggak sih ya gitu-gituan ya? Yang ngumpulin gitu-gitu. Kayak waktu gua kemarin ke Amerika itu gua ke Wall Street Dur. Di Wall Street tuh kayak di LA tuh, di LA itu ada yang entertainment kan, hiburan-hiburan, siapa yang datang di. Nah, kalau di Wall Street itu toko-toko dunia yang pernah ke sana kalau nggak salah. Oh di sini banyak dong, Stik Gunting Depok kayak gitu tuh. Di sini. Ada melon, Ada melon, ada foto. ada foto-fotonya yang udah Iya, itu pernah kan datang. toko. Ini satu tempat lah gitu. Ada nggak sih kita ya? Ada nggak ya? Satu tempat, Satu kawasan gitu kan. Kalau yang di Hollywood Boulevard itu kan sepanjang jalan Hollywood Boulevard tuh dibintang-bintangin. Nggak tahu ya, itu itu apakah pernah kayaknya kesana atau bukan yang pernah ke sana. Iya, Itu iya. kayak bintang jasa, bintang ya sebutnya bisa bintang jasa. Iya, Maksudnya kali ya. kayak yang legenda-legenda yang kemudian Legenda-legenda. ceritanya yang Muhammad Ali mau dikasih tapi dia nggak mau kalau diinjak. diinjak karena Ada tuh di tembok karena karena memang ya, jadi ya. di tembok. Iya, iya, iya. Nah itu. Nah, kalau di Wall Street itu kayaknya toko-toko Soekarno ada Saham. katanya. Bukan. Toko-toko dunia aja. Soekarno, terus siapa lah yang gitu-gitulah. Oh di sini. Nah, di sini- kayaknya nggak ada deh. Apa kita yang Apa kita nggak tahu Nggak ya? tahu ya. Satu tempat yang ada gitu-gituannya gitu ya. Ya udahlah. nggak usah. Ya setahu saya di perpustakaan sih ada sih ya. Iya, banyak kalau di kantor-kantor. Buku Soekarno, buku ini. Maksudnya ada toko-tokonya ada di situ. Kalau di kantor-kantor kayak di istana kan ada presiden-presiden, foto-fotonya ada Ya. kan. Lu pernah lihat gak? Apanya? Lu pernah ke istana gak? Belum pernah. Istana Presiden? Ah. Belum pernah. Iya, gue juga.
Lah Cing April belum, terus kenapa mau cerita ke saya? Enggak, kan sering kita lihat, sering. Di salah satu ruangannya itu, ada gambar-gambar presiden-presiden. Gue lihat di berita-berita lah atau di Iya, mana kayaknya gitu. kalau itu di setiap kantor deh. Iya, kayak gubernur, kantor gubernur nih. Betul. Gubernurnya pernah siapa aja. Iya, betul. Kayak saya pernah mengisi di Departemen Keuangan lah. Menteri-menterinya. Ya, yang menteri-menteri keuangannya apa yang dirjen-dirjennya. dirjen-dirjennya gitu itu. Gue ke ini pernah kantor gubernur Jawa Barat. Gue pernah tuh. Ya dipajang tuh. Ya. Siapa aja yang pernah Angku Naifi atau siapa. Saya pernah juga di BPJS. Itu juga Siapa direktur-direkturnya? Menkesnya kalau nggak salah, atau direktur dari zaman masih Askas atau apa gitulah. Iya, Itu juga Askas, dokter siapa gitu-gitu. Nah, gubernur DKI gue ke balai kota gue pernah, tapi belum pernah lihat ruangan yang ada gituannya gitu. Beda kali ya ruangannya, gue Saya nggak sampai ke situ. Saya ke situ juga cuma vaksin doang dulu itu. Ke kantor gubernur. Iya, balai kota itu. Saya vaksin di situ kan 3 kali. Kenapa di situ, Dur? Comika dapat jatahnya di situ. Oh. Waktu itu kan Sulit ya. perusahaan yang daftar kan. Terus Comika tuh inisiatif untuk daftar juga. Terus kita dapatlah jatah itu. Comika tuh berapa? 20 orang apa berapa gitu. Nah, akhirnya saya ikut di Comika. Itu dapat di situ. Beberapa ada yang ngambil jatah dari Stand Up Indo, karena Stand Up Indo juga dikasih ya, juga. ya. Oh iya, gue komunitas. Gue ingat ada itunya. Terus itulah kita rame-rame ke sana itu. Gue di mana Saya 3 kali. Terus baru sekarang bilang Aztec. efek vaksin apa tuh? Coba Aztec. efek vaksin corona apa? Aztec ya? Apa? AstraZeneca. Aztec. Efek AstraZeneca coba. Walaupun 0,0000 berapa persen ya. 4 dari sejuta kalau nggak salah deh. Masalahnya saya 3-3-nya AstraZeneca ini. Pengentalan darah. Pengentalan. Nah itu. Gue apa ya? Gue Gue yang Sinovac lah. Cing April ganti-ganti ya. Saya 3-3-nya Sama AstraZeneca gue semua saya. Sinovac. Terus yang kedua Sinovac. Yang ketiga. Nah ini, jadi ini kata turun. Ah, situ sudah. Jadi ini kata Kepala Biro Komunikasi Pelayanan Publik Kemenkes RI Siti Nadia Tarmizi saat ditemui di RS Anak dan Bunda Harapan Kita di Jakarta ya Senin 6 Mei 2024 mengatakan bahwa jadi kalau vaksin AstraZeneca dikatakan efek samping atau kejadian ikutan pasca imunisasi itu rentang waktunya adalah 4 sampai 42 hari dan paling lama adalah 6 bulan sesudahnya. Siti mengatakan efek samping dari vaksin hanya bertahan selama 6 bulan setelah pertama kali dimasukkan ke tubuh manusia. Ini berarti yang dulu. Iya, bukan. Maksudnya yang sekarang, yang pertemuan sekarang itu loh. Itu tadi. Nah itu. Jadi kalau yang sudah lebih dari 6 bulan mendapatkan vaksin AstraZeneca, kalau ada penyakit pembekuan darah itu hampir bisa dipastikan bukan karena AstraZeneca. 6 bulan doang. 6 bulan doang. Lebih dari itu kalau tidak terjadi Pengentalan darah. kalaupun terjadi pembekuan darah itu bukan Karena AstraZeneca. Ya mudah-mudahan amin ya begitu ya. Amin. Soalnya saya 3 kali saya AstraZeneca. Nanti di kantor-kantor wakilnya nggak ada ya, Dur, kalau wakil. Wakil apa maksudnya? Foto-foto. Nggak ada. Lagi ikut vaksin kali. Iya. Wakil-wakilnya. Berarti Anies ntar ada lagi nih. Apanya? Kalau 2 kali menjabat, fotonya 2 nggak? Atau di bawahnya? Tapi kalau misalkan dia ikut Pilkada 2024, itu hitungannya dia jadi gubernur 2025 sampai 2029. 2030 ya? Iya, berarti dia kehilangan kesempatan untuk Apa presiden? ikut presiden dong. Iya, dia mengundurkan diri. Nanti tergantung dia janjinya kan. Waktu itu kan dia janji saya akan menuntaskan dulu ya waktu dia jadi gubernur pertama dia bilang saya akan menuntaskan masa 5 tahun. Nah, berarti kalau yang ini dia mau ada niatan begitu, Jangan janji. dia jangan janji kalau untuk menuntaskan. Lu dukung nggak lagi nggak Anies kalau DKI? Tergantung dia pasangannya sama siapa gitu. Kaisang. Enggak dukung. Enggak dukung. Saya adalah orang pertama yang akan menentang itu. Banyak tuh yang bilang gitu orang pertama. Berarti nggak mungkin lah.
Nggak mungkin orang pertama. Iya, karena semuanya bilang pertama. Iya. Tapi maksudnya saya akan menentang itu. Saya menentang keras, menentang banget. Maksudnya buat apa dia berbusuk? Karena apa? Karena Kaisangnya MA itu atau karena Kaisangnya? Bukan, karena MA-nya itu. Karena MA-nya itu. Iya, maksudnya. Jadi kalau misalnya ini tidak karena MA, Kaisang jadi wakilnya lo masih oke-oke aja. Oke-oke aja. Maksudnya kalau misalkan maksudnya bukan oke-oke aja tuh akan 100%, tapi maksudnya ada pertimbangan lah. Gitu. Kayak kan waktu pasangan Caimin juga tidak oke-oke langsung, tapi ada pertimbangan apa segala macam. Kalau misalkan dengan Kaisang yang memang dia memenuhi syarat apa segala macam tanpa harus mengubah aturan dan segala macam, ya tentu masih ada pertimbangan. Tapi kalau yang sekarang itu jelas saya tolak gitu. Karena buat apa gitu dulu waktu MK waktu Pilpres ngomongin masalah etika, masalah ini loh, terus sekarang bersatu buat apa gitu. Nilainya jadi nggak ada gitu. Nol besar menurut saya jadinya. Kalau ini terjadi ya. Kalau terjadi ya. Nol besar. Tapi bagus kita ngomong dari sekarang, sebelum terjadi kita ngomong. Maksudnya biar kalau misalkan ini dinonton sama Pak Anies lagi iseng nonton Ngabdur gitu kan, acara favoritnya Pak Anies misalkan ini. Misalkan gitu, itu saya kecewanya minta ampun gitu sih. Lu menolak banget ya? Iya. Bukan karena Kaisangnya. Bukan karena Kaisangnya, tapi karena caranya itu. Karena caranya itu. Kaisang itu silakan kalau mau ketika umur sudah pas gitu mau jadi. Apalagi PSI-nya punya banyak kursi di DPRD kan? Iya, makanya. Jadinya sebenarnya wajar-wajar aja PSI mencalonkan kadernya. Iya. Sangat wajar kalau di Jakarta ya. Sangat wajar. Kalau di Jakarta betul. Sangat wajar. Maksudnya punya kursi banyak, kursi yang oke gitu. Kemudian mau mencalonkan kadernya boleh. Itu boleh banget, tapi malahnya kalau menurut gue kalau ini kita kesampingkan umur ya. Umur ya. Misalnya Kaisang udah cukup umurnya. Ya. Begitu di DPRD ada sekian dari PSI, dia maju. Kayaknya orang akan, gue ya, gak tau orang lah, akan lebih mudah menerima dibanding waktu Gibran naik jadi calonin wapres. Karena dia punya alasan yang kuat gitu. DPRD dia punya banyak wakil gitu. Iya. Ya nggak sih? Iya boleh. Ya, makanya itu jadi masuk akal. Gitu. Kalau punya kursi yang oke gitu ya di tingkat DPRD, kemudian ingin mencalonkan kader sendiri untuk maju di pilkada, boleh banget itu. Iya. Nah, cuman tapi kalau kadernya itu harus mengubah aturan untuk biar dia lolos, nah itu yang kita kayaknya enggak deh gitu. Kan udah nggak boleh sama bapaknya. Hah? Udah nggak boleh. Jangan ikut. Masa sih? Kata bapaknya, tapi kata orang-orang yang lain ikut aja gitu. Ya kan biasanya bapaknya bilang boleh gitu, bilang nggak boleh gitu. Artinya kan boleh. Kejadiannya kan sebaliknya biasanya. Iya sih. Biasanya begitu. Iya. Kecuali waktu bapaknya bilang kopi tuku enak ya, itu memang enak. Itu memang enak sih. Kopi tuku emang enak. Kopi tuku oke lah. Kemarin gue baru minum tuh kopi tuku ya. Kopi tuku. Kopi tuku. Tapi ini kalau sampai kan sangat mungkin sih sebenarnya Dur ya. Kalau kita lihat ini sangat mungkin nerima ya. Namanya politik gitu ya. Nggak tahu sih saya nggak tahu. Tapi kalau ada idealisme yang benar-benar dipegang sih. Saya masih mencoba percaya bahwa Pak Anies itu orang yang memegang nilai. Nah, kalau dia terus berpegang pada itu, ini segala macam, harusnya dia tolak sih. Karena dia cukup ini ya pada saat yang Pilpres kemarin ya, cukup vokal mengenai masalah yang ini ya. Iya, cukup vokal. Hampir di setiap debat kan. Debat yang ngomongin etika. Itu etika apa segala macam. Jadi kalau ujung-ujungnya ke situ sebenarnya etikanya gitu. Kalau dia masih terus memegang nilai yang dia percaya, idealismenya dia apa segala macam, harusnya tidak gitu. Iya. Dan saya masih berharap ini cuma gorengan media doang. Goreng media biar enak aja ngobrolin pilkada gitu. Karena sekarang itu kan mungkin juga kayak omongan pilkada tuh tidak terlalu seperti Pilpres gitu. Iya, kayak tidak terlalu gaungnya, tidak terlalu gitu. Orang lebih
mungkin per wilayah aja kali sebenarnya rame-rame juga. Kita kayak ngomongin apa namanya pilkada DKI. Rame sih sebenarnya. Cuman di sosial media misalnya orang yang lagi di Ternate ya dia ngomongin tentang yang di Ternate kali. Kalau dulu kan semuanya nih. Kita ngomongin dari mana aja di sosmed tuh rame gitu. Kalau ini agak-agak. Tapi tidak terlalu kayak pilkada. Maksudnya kita sama-sama yang merasakan. Walaupun saya tidak nyoblos ya, saya kan Jabar ya. Tapi maksudnya berada di Jabodetabek tuh dulu pilkada DKI yang dulu kayaknya rame banget. Iya. Apa mungkin ini karena belum waktunya ya. Tapi nah, ini saya yang gue gaungnya belum terlalu kalau sekarang. Kayak gue juga belum baca, belum tahu secara detail sih yang aglomerasi itu apa sih? Aglomerasi yang sampai ke Cianjur ya. Coba aglomerasi adalah apa? RUU aglomerasi itu, undang-undang aglomerasi. Istilah aglomerasi adalah istilah umum yang merujuk kepada upaya pengumpulan beberapa elemen ke dalam suatu tempat. Oke. Dalam ilmu kimia, aglomerasi dapat diartikan sebagai pengumpulan dan atau penumpukan partikel atau zat menjadi satu. Pokoknya dikumpulkan lah. Dikumpulkan. Nah di ini itu apa tuh? Konsentrasi spesial dari aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan dalam rangka penghematan karena lokasinya yang berdekatan. Iya, ini intinya sesuatu yang dikumpulkan gitu. Kalau di kimia itu partikel yang dikumpulkan, di ekonomi kegiatan ekonomi yang dikumpulkan, gitu-gitu. Nah itu kan sampai ke Cianjur. Apanya nih? Itunya, ya ini ya si aglomerasi dalam hal apa yang sampai Cianjur? Daerah-daerah nih. Hah? Daerah. Maksudnya? Jakarta, Bogor. Coba aja aglomerasi. Jabodetabek Jur. Ini bukan. Bukan. Jadi ada kawasan yang kayak satu komando gitu. Nah, makanya gue agak bingung juga. Ini satu komando tuh? Satu. Ini bukan. Nih ya. Oh, Jabodetabek Jur. Cianjur. Oh, jadi digabung semuanya. Iya. Jadi menjadi daerah keistimewaan Jakarta. Iya. Pembangunan kota aglomerasi sendiri yaitu kota pembangunannya akan diikuti dengan kota-kota satelitnya. Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur. Tapi kalau niatnya untuk biar semuanya kebangun, oke sih. Tapi kayak gini misalnya Dur ya, kayak di mana ya gue itu ya. Kayak misalnya kebijakan, misalnya Jabodetabek ya, itu kan ada dua provinsi ya, Jakarta dan Jawa Barat. Banten masuk nggak? Jabodetabek, Tangerang juga 3 bahkan. Tangerang, Banten ya masuk. Iya, ya, 3 provinsi. bahkan 3 provinsi. Maksudnya tuh kebijakannya siapa yang mempunyai wewenang untuk membuat sebuah kebijakan yang berlaku di Jabodetabek. Nah, maksud saya kalau misal saya kurang tahu ini, saya belum pernah baca ini teman-teman, tapi maksud saya kalau misalnya Jabodetabek Jur. Nah, ininya aja nih, keluar dari provinsi masing-masing, gabung menjadi satu. Jadi Depok keluar dari Jabar, Tangerang keluar dari Banten. Jadi dia menjadi satu provinsi, satu pemerintahan. Maksudnya untuk pembangunan saya sih setuju. Oke, iya karena yang bikin Jakarta itu sumpah macet apa segala macam karena kota-kota satelit penunjangnya ini betul, itu tidak punya hal yang sebagus Jakarta. Akhirnya orang datang pakai motor, pakai ini. Makanya kan kayak orang yang tinggal di Rawadenok kayak saya, pilihan satu-satunya kendaraan umum ya stasiun Citayam. Iya. Kami itu busway tidak ada di lewat situ, tidak ada. Iya, itu dia. Yang lain tidak. Maksud gue itu pilihannya cuma stasiun Citayam. Akhirnya kalau menumpuk ya. Ada beberapa hal yang di Jabodetabek tuh akhirnya tuh banyak ya, ada beberapa yang mengeluhkan karena kebijakan yang bagus udah sampai di batas Jakarta doang gitu. Betul. Misalnya kayak TJ atau ada feedernya tuh Jaklingko ya kan cuma di Jakarta kan. Iya. Padahal itu menurut gue bagus ininya ya. Tapi dia tidak bisa mengharuskan si Depok, Bekasi. Karena Depok administrasinya ke Jabar.
Sedangkan Jabar kita tahu Bandung aja nggak dibikin. Iya, ya kayak gitu-gitu maksudnya. Iya, maksud saya gitu. Jadi maksud saya kalau ini si orang kota-kota yang masuk di Jabodetabek Dia keluar beneran aja udah. keluar dari provinsinya, masuk di dalam satu provinsi ini. Tapi daerah keistimewaan Jakarta jatuhnya. penguasanya bukan gubernur, Dur. Wakil presiden. Sultan. Wakil presiden. Oh, jadi tidak ada pilkada lagi. Nah, maka kan itu yang gue tanya, berbenturan gak sih kalau ada dua yang secara aglomerasi yang memegang adalah Wapres. Tapi di dalamnya itu kan ada tiga gubernur tuh, Jawa Barat, Jakarta, Tapi aneh Banten. sih itu. Nah makanya itu maksudnya ya. Maksudnya anehnya itu adalah itu kan wakil presiden Republik Indonesia. Iya. Kenapa lu ngurusin 3 daerah doang? Coba deh aglomerasi Wapres deh itu. Aglomerasi Wapres. Harusnya kan dia mengurus satu Indonesia dong. Kan dia Wapresnya Indonesia. Iya. Apa tuh kata judulnya tuh? Kenapa kemudian dia ngurus itu doang? Yang ini kali ya, Mark Amin. Ya coba. Coba deh. Kan belum ada sih, aglomerasi juga belum Anak zaman jadi sekarang ya. undang-undang. Harusnya kalau lu mau cari berita, belum tentu beritanya yang mana. Lu klik kanan New Tab gitu. Biar lu bisa kembali lagi ke halaman pencarian. Wapres baru yang menangani benar. Wapres baru, Dur, katanya Dur. Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta RUU DKJ. Iya. Kemungkinan operasional wilayah aglomerasi yang dikoordinasi dengan Dewan Aglomerasi itu akan ditangani Wapres yang baru. Kata Pak Maruf Amin, kalau saya mungkin hanya beberapa bulan saja kalaupun itu. Saya kira hanya untuk menyamakan persepsi saja barangkali, belum pada tingkat operasionalnya. Dan ini operasionalnya nanti wakil presiden baru yang akan menangani. Saya tidak tahu rancangannya, kan masih RUU ya ini. Ntar kita lihatlah pakar-pakar kalau bicaranya kayak gimana gitu. Pokoknya segala urusan itu kasih pada ahlinya. Kalau kita nggak kasih pada ahlinya, hancur nanti kita ini. Iya, betul itu. Ya. Ya tapi kayaknya tumpang tindih gini, Dur ya. Ya, saya nggak tahu kalau ada begini. Jadinya aglomerasi ini apakah dia menjadi Apakah ekonomi doang apa? Satu kesatuan sebagai sebuah daerah keistimewaan Jakarta, atau dia tetap beda lagi. Tetap aglomerasi itu Dewan Aglomerasi. Nah, Depok berarti tetap Jabar, Tangerang tetap Banten, tetap, gitu. Ya. Tetap Harus dibaca sih. Iya. Kalau Depok tuh Polda Metro Jaya bukan, Dur? Ini apa DP nama? Polda Metro Jaya kayak, Dur. Dekat yang BPKB. BPKB apaan sih BPKB? BPKB apaan maksudnya orang Saya nih. Hah? Ngurus BPKB, STNK itu di Samsat Cinere. Tapi kalau BPKB ambilnya di Polda Metro Jaya. Iya. Ya maksud gue tuh masuk ke dalam Polda Metro Jaya ya, kepolisiannya. Berarti. Gak tahu. Dia masuk ke Polda Jabar, Polda Jabar Polda Metro Jaya tuh. Atau Polda Metro Jaya nggak tahu. Polda Metro Jaya. Nggak tahu saya. Tapi yang saya tahu adalah Yang ketika saya balik nama, STNK-nya di situ, tapi BPKB-nya ambilnya di Polda Metro Jaya. Samsat Cinere tuh. BPKB-nya ambil di Polda Metro Jaya. Nah, tapi nggak tahu kalau yang urusan kriminal-kriminal ini ya, apakah hubungannya hierarkinya itu ke Polda Jabar atau ke Polda Metro Jaya, saya nggak tahu. Ya. Tapi kalau BPKB hierarkinya Polda Metro Jaya. Lo lihat kantor polisi gak sepanjang dari Kali Licin ke dari Rawadenok ke sini? Ada kan yang gede ya? Ada Polres. Nah, atasnya Polda Metro Jaya bukan? Bukan, dia Jabar. Polres Metro Depok. Coba ini. Iya, Polres Metro, tapi ada kan bawahnya tuh. Jangan Polres Metro Depok, Polres Sawangan deh. Dekat rumah gua tuh. Itu mah kecil. Iya kan? Polsek kalau Sawangan Polsek mah. ya, Polsek. Ya, kita lihat aja. Polsek Sawangan. Terus Polsek Sawangan, terus lu search image. Siapa tahu ada yang foto papa namanya. Foto papa namanya ya. Kantor. Nah, tuh. Bukan yang ada agak pelangnya itu loh tadi.
Enggak, bukan itu. Itu tuh pelangi atasnya apa tuh? Cimahi sini. Iya apa? Siap melayani Anda. Siap melayani Anda doang. Kayaknya Polda Jabar deh. Ah, itu tuh. Ah, ini nih, Resort Metropolitan Depok. Sektor Pancoran. Iya, ini yang di sebelah paling dekat rumah saya nih, Polsek Pancoran Mas nih. Nggak ada iniannya ya, dia ada di bawah mana ya? Tapi namanya itu Resort Metropolitan Depok apa? Iya, itu Polres artinya. Polres. Tapi metro. Polres itu artinya apa? Kepolisian Resort. Itu ada metropolitannya itu. Berarti Metro Jaya nih. Iya. Kenapa ada metropolitan ya? Depok metropolitan emang. Masuk ke Metro Jaya kali. Kali ya? Coba. Keywordnya gimana? Atau gini, lu tulis aja. Apakah Polres Depok masuk Di Polda Metro Jaya. masuk Polda Metro Jaya gitu? Nah ini daftar yang masuk wilayah hukum Polda Metro Jaya nih ya. Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Saktel, Tangerang Tuh, Kota. Tangerang aja udah Banten. Sabar, halaman 2. Tangerang aja udah Banten, Dur. Masuk ke Polda Metro Jaya. Halaman 2. Masuk Depok. Oh, Depok masuk. Tuh. Depok masuk Polda Metro Jaya. Berarti dia akan masuk Polda Jabar, Dur. Iya, karena kalau saya ambil BPKB ke Polda Bekasi, Jabar jauh Bekasi. juga ya. Bekasi masuk, ini Bekasi kota. Enggak, saya curiga karena kita B semua. Apaan sih, B? Bogor Bekasi. nggak masuk kan? Karena Bogor F. Nggak, karena kan urusan saya kan Oh iya, BPKB. ya. B-nya itu ini plat nomor. Iya. Iya, B. Karena B semua. Tangerang kan B juga B kan? juga. Iya, karena Depok B. Karena B semua masuknya Metro Jaya. Iya. Tapi ini bukan cuman masalah lalu lintas doang ternyata. Semuanya, Dur. Oh, oke. Itu gimana ya, Dur Saya ya? baru tahu. Ternyata makanya namanya ada metro-metronya ya. Iya, ada metro-metronya. Metro Bekasi, Metro. Iya, Polres Metro Depok. Soekarno-Hatta. Polresta Bandara. Kan ya? Iya, ya. Kepulauan Seribu. Iya. Nih kayak misalnya negara ini ya, Republik Indonesia ada kan polisi itu paling tingginya Polri. Dia tuh ada di bawah presiden persis. Turun ke provinsi. Polda. Entah ini tapi hierarkinya kepala pemerintahnya adalah gubernur. Berarti dia tuh masuk dalam jajaran Muspida kalau nggak salah apa gitu namanya. Musyawarah pimpinan daerah. Tapi dikepalai oleh gubernur. Artinya dia kan ada di bawah gubernur walaupun dia tidak bertanggung jawabnya kepada gubernur kali ya. Gitu ya. Nah, ini gubernur Jakarta punya anak buah yang di Jawa Barat ya. Karena si Polres Depok aja ada di bawah Polda Metro Jaya. Kalau Polres hubungannya wali kota dong. Iya. Nah, itu maksud gue. Jadi Polres Depok itu hubungannya dengan wali kota Depok. Padahal atasannya Polres polisinya nih, atasannya di Jakarta. Polda Metro Jaya. Sedangkan atasannya wali kota Depok itu Gubernur Jabar. Ya, gitu. Jadi makanya menurut saya sih harusnya sih Jabodetabek jadi ke provinsi sendiri. Jadi satu, iya. Ntar sampai kapan, Dur? Sampai kapan ntar abis itu ntar pinggir-pinggirannya. Misalnya ya, Depok pinggirannya tuh berbatasan sama Cibinong. Ntar Cibinong harus masukin aja gitu ntar lama-lama. Sampai sejauh mana batas itu gitu. Ntar begitu udah masuk nih Depok, kan berbatasan sama Cibinong nih. Udah bener satu komando nih. Tapi Cibinong nggak sejalan, harusnya Cibinong juga nih biar gampang. Jadi satu dong lama-lama. Ya tergantung, sebenarnya dia kan tergantung dari proyeksi ininya, proyeksi ekonominya kan, proyeksi ekonomi, kegiatan ekonominya masyarakat itu. Iya sih. Udah lebih banyak kemana gitu ya? Iya, kan Iya, misalkan kalau misalnya Depok masuk Jakarta. Kalau ternyata tidak banyak orang Cibinong yang kerja di Depok, tidak akan terjadi crash di situ. Iya. Kan ini jadi crash itu karena
penopang ini Tangerang, Bekasi, Depok ini semuanya itu wut ke Jakarta. Semua wut ke Jakarta. Nah itu tuh yang bikin. Iya. Dibanding ke ibu kotanya provinsinya dia sendiri ya. Iya. Kayak misalnya mau ngambil BPKB lo, kalau Polda Metro Jaya lo harus di Polda, lo harus ke Bandung. Iya makanya, ya kalau kebijakannya ke Polda Metro Jaya, ya mending ke Polda Metro Jaya saya daripada saya ke Bandung, jauh banget. Untuk ngambil BPKB. Iya. Jadi menurut saya sih masih Masuk akal. Masih masuk akal kalau Jabodetabek ini menjadi satu kesatuan. Satu kesatuan. Ya karena itu harapan kita dia jadinya terintegrasi semuanya gitu. Dengan kebijakan-kebijakan Jakarta. Iya. Ya, kalau saya fokusnya terutama transportasi lah. Jadi maksudnya biar kita tuh ibaratnya kayak pasar minggu inilah. Pasar minggu ini kan kalau mau pakai kendaraan umum pilihannya lumayan banyak. Keluar ada Transjakarta, ada stasiun Pasar Minggu, ada si angkot S10 itu. Ada Damri. Oh, Damri juga lewat. Oh iya, Damri. Damri di Pasar Minggu. Iya, ada terminal Pasar Minggu di situ ya? Iya, terminal Pasar Minggu. Ya, ini kebetulan karena dekat terminal ya, maksudnya ya gitu. Maksudnya pilihannya itu beragam. Orang Pasar Minggu. Tapi kalau orang Citayam mau nggak mau ya udah stasiun Citayam itu mau gimana lagi, nggak ada angkot? Lagi. Ya, angkot tapi kan tujuannya ke Jakarta nih. Naik angkot. Angkot Citayam tuh paling jauh kemana sih dia? Sampai UI. Jakarta. Sampai Jakarta, angkot Citayam itu. Masya Allah. Ada. Nyambung tapi. Iya. Sampai depan Sandra itu loh. Sandra nih mana ya? Kata anak Depok, Sandra nggak tahu. Dewi. Sebelahnya Dewi. Nggak, maksudnya dia paling jauh ke menuju Jakarta nih sampai mana? Sampai UI. Ganti lagi kan kita. Berarti bukan sampai Jakarta itu. UI kan. UI Jakarta, udah Jakarta. Iya emang. UI-nya udah UI Jakarta itu. Kalau di stasiun itu. Gantinya di stasiun UI. Yang barang ke Jakarta, yang lempengnya segala macam. Nah ya itu baru naik busway di situ. Tapi cuma ada di UI kan? Tapi kan busway cuma sampai UI ya? Iya. Nah iya karena dia Jakarta ya. Iya. Jakarta ya. Ya. Ada sebenarnya Transjakarta yang sampai Juanda. Tapi yang feeder. Bukan Transjakarta dia. Tapi dia B berapa gitu saya lupa. Tapi sampai Juanda doang. Oh iya benar, dari PGC. Dari PGC dia ya, sampai Juanda doang. Artinya buat lewat Margonda? Tidak, sampai Lewat depan itu wali kota. Iya, sampai maksudnya Juanda itu sampai terminal Depok doang. Juanda terminal Depok, habis itu dia balik lagi udah. Gitu maksudnya untuk pilihannya transport. Orang di daerah Citayam, maksudnya Rawadenok, daerah-daerah Pancoran masih itu, Sawangan, apa segala itu, susah itu. Nggak ada. Gojek aja jadi pilihannya. Iya, saya tuh berharap kayak ada kali rel kereta api dibuat dari Lebak Bulus tembus ke Sawangan gitu. Itu jadi ada pilihan, jadi ada 2 kereta gitu. Iya, jadi kemarin gue tuh tapi kalau jalan tol berkembang pesat, Dur. Iya. Kalau jalan tol, Dur. Iya, kalau jalan tol iya nanti ada satu jalan tol lewat belakang rumah saya kan. Kemarin gue tuh ke Pamulang ke sini, Dur. 32 menit doang. Nyambung tol udah, gue juga kagak tahu ya ininya apa namanya bentukannya itu seperti apa, tapi dia nyambung sini sampai sini 32 menit. Padahal kalau kita lewat ini bisa 2 jam kali itu. Kalau naik biasa. Saya sekarang ke bandara tuh 40-an menit pokoknya. Iya udah ada juga ya. Iya. Dari situ ya. Kunciran itu, tol Kunciran. Lu harus gitu terus dong pas lagi. Kuncir banget. Pas lagi lewat situ. Pakai topi gini. Mas tolong buka topinya. Wah nggak boleh lewat kunciran dulu. Harus kunciran dulu. Kalau nggak ada ininya. Makanya di Corbuzier nggak pernah lewat situ kan. Kan dulu dia kunciran padahal. Saya dulu kunciran kata Dedi. Tapi nggak ada sekarang nih Mas Dedi. Iya. Mas Dedi jangan nipu-nipu deh. Gitu. Nggak ada, saya dulu. Kunciran kan udah dari dulu. Bukan sekarang doang. Iya, makanya sekarang tol Kunciran nggak bisa dia. Udah nggak ada nguncirnya. Gini doang? Gitu doang? Gue juga nggak bisa dong. Nggak bisa. Nggak, di dalam salah satu mobil itu harus ada yang dikuncir kali gitu lah kali. Nggak harus semuanya juga. Iya. Misalkan lengan baju yang dikuncir boleh. Bisa, iya. Apa aja, pokoknya harus dikuncir lah lewat itu. Terus gini dulu, gini, mau lewat kunciran. Iya, gitu. Itu 40-an menit. Biasanya kalau dulu kan saya lewat tol Jor sampai bandara tuh ya
Biasanya itu sejam 10, sejam 15. Makanya gue waktu lebaran kemarin, Dur, gue agak bingung pada saat ditunjukin si Waze ini, gue mau ke Depok lewat tol. Lewat tol. Besari. Dimasukin ke tol Jor. Gue bilang, kok nih, apa kerja sama ya Waze sama tol, gue bilang gitu. Kemana-mana diinin lewat tol gitu. Ternyata gue baru tahu, ada yang keluar di Beji deket banget sama Perumnas. Iya, emang. Ya elah, taunya emang lewat situ cepet banget ya Dur sekarang jadinya. Cepat. Yang jembatan Arif Rahman Hakim turun belok kanan. Nah belok kanan lah, deket banget dari situ tol ya. Ya ada tol. Nah rumah Kukusan, betul, pintu tol Kukusan. Rumah saudara gue tuh belok kiri sedikit banget gitu dari pintu tol itu. Makanya diarahkan walaupun lebih jauh ya, tapi lebih cepet. Ya. Dia muter begitu modelnya ya. Iya. Itu pintu tol Kukusan. Itu Cingabril dari situ, kalau mungkin Cingabril udah tahu, tapi kayak misalkan itu masuk pintu tol Kukusan itu misalnya dari situ ya, Cingabril belok kiri itu tembus sampai Cinere, sampai tol baru yang bisa sampai tol yang ke bandara itu. Itu kanannya itu Cingabril bisa tembus sampai Cibubur sana itu. Bahkan Cijago. Lewat Cijago masih ke sana lagi, tidak lewat masih ke sana lagi itu. Kota wisata. Iya, Kota wisata keluar Cibubur. Yang kemarin kita lewat itu waktu Ke Ridwan Official. Keluar ke Cibubur yang ganjil genapnya Cibubur tuh. Sampai di sana Transyogi. Taman Bunga. Sampai sana itu. Iya, kota wisata. Sampai kota wisata itu, sampai sana. Nanti ada lagi tol yang nyambung lagi sampai Bekasi. Iya, Cikarang. Sampai Cikarang. Itu maksudnya memang kalau tol memang pesat. Iya, kalau tol pesat ya. Iya, maksud saya kan bisa nih dari bebasin tanah nih, dari Desari tembus sampai pintu tol Sawangan itu ternyata bisa Antasari. Nah, maksud saya Lebak Bulus kayaknya bisa kali ya. Di bebasin tanah, rel kereta api gitu tembus sampai Sawangan gitu. Atau sampai Parung gitu. nggak sih kayak MRT? Iya, MRT itu. Kalau bisa kali. Kalau gitu. sampingnya aja Dur ya, sampingnya tol itu sebelah mananya kayak itu. Iya. Dibikinin ya, kayak LRT ya. LRT di atas Cibubur. tol itu. Iya. Di samping kan. Di samping tolnya si Jagorawi. Iya. Dikasih aja ya gitu Iya, ya. karena menurut saya Pancoran Mas yang bagian sini Depok, apa istilahnya kami, Depok 1 ya, Depok lama nih yang sini-sini itu pilihannya cuma di stasiun Citayam itu. Jadi saya tuh sering sekali menghayal dari Lebak Bulus ini bobol rel kereta api sampai Parung misalkan. Wah, itu sih seru sih. Jadi nggak harus menumpuk di stasiun Citayam. Maaf, itu di luar wewenang saya, kata Gubernur DKI. Iya lagi. Iya, maksudnya kan, tapi kan ini Lah, dicekukan. manusia dan manusia gitu. Maksudnya Gubernur DKI kan bisa ngajak Gubernur Jabar ngomong. Ayo kita patungan. Gue bikin ya. Kita Gue bikin patungan. sampai Cinere ya. Habis itu lu sambungin gitu. Iya. Oke, gue sambungin dah. Udah sambungin tuh Limo lah Gandul, Limo. Terus dia sambungin terus sampai Sawangan gitu misalnya. Iya. Seru kan jadinya. Saya bermimpi banget itu. Ya mungkin dengan kawasan aglomerasi ini bisa di Anies Kaisang bisa mewujudkan. Anies Kaisang karena dua Aka. Asang. Enggak. Aseng. Enggak, Aka aja kemudian ininya nomor urutnya pilih 47. Mau ke bawah. Jubirnya Mamat. Wah, Menang. pilih ya. Kepilih Menang, nggak menang ditembak gitu. Ya. Ngomong-ngomong Mamat. Ngomong-ngomong Mamat nih, Cing. Iya. Dia mau nikah nih. Iya. Besok. Kita udah berangkat hari ini ya. Kita berangkat hari ini kan. Iya. Ini tayang nih. Tanggal Teman-teman 23. nonton nih besok pagi nih. Mamat nikah ini. Gue jadi saksi gue. Kan kita sesuai janji, kita tidak kasih tahu tanggalnya kan. Iya. Kita cuman bilang, ini tayang teman-teman, besok ini Mamat nikah. Iya. Gue jadi saksi. Iya, Cing Abel jadi saksi. Bener dong, kita nggak kasih tahu tanggal. Iya. dong. Betul. Bener, kita menepati janji. Lo berangkat jam 6. Gue berangkat jam 8. Kita ketemu di Makassar ya. Kita ketemu di Makassar, insya Allah Kita mudah-mudahan. ketemu di Makassar. Kita ketemu di Makassar, kemudian Menuju Mamuju.
Mamuju itu Sulawesi Barat ya, Dur? Sulawesi Barat, Pemekaran kan? Iya. Tadinya Sulawesi Selatan ya? Tadinya masuk Sulawesi Selatan. Sekarang jadi Sulawesi Barat. Sekarang sudah mekar menjadi Sulawesi Barat, ibu kotanya Mamuju, ada Mamasa. Ada ya. Ibu kota Sulawesi Barat? Mamuju. Maksudnya Mamuju. salah satu kotanya juga ada namanya Mamasa. Iya. Terus apa lagi? Saya taunya itu Mamuju, Mamasa itu doang. Tapi bisa tidak ada penerbangan ke Jakarta ya, Dur? Tidak setiap hari penerbangan ke Jakarta ya? Ya bisa. Tidak semua ibu kota provinsi terkoneksi dengan Jakarta ya? Ya bisa aja, maksudnya kan apalagi baru mekar, maksudnya provinsi yang pemekaran ini. Iya, Bukan. baru banget ya? Tidak baru banget, maksudnya ya, coba lihat pemekaran Sulawesi Barat itu sejak kapan? Tidak baru banget, tapi maksudnya ketika mekar kan mungkin pembangunannya itu bandara itu kesekian, mungkin. Karena kalau mau menerima pesawat langsung dari Jakarta nggak mungkin dong, bandaranya Dur. kecil. 2004, Dur. Dari 2004. 20 tahun udah, Dur. Iya, mungkin Tapi, ya kalau APBD-nya tidak sekuat Makassar. Enggak, ini kan udah ada kan. Bandaranya kan udah ada. Ya. Bandaranya udah ada, tapi penerbangan tidak ada setiap hari. Berarti memang kebutuhan. Trafiknya tidak besar-besar banget ke Jakarta. Betul. Kebutuhan mungkin tidak terlalu banyak penumpang Mamuju Jakarta. Iya, bisa iya. aja gitu. Iya. Kayak yang saya tahu itu juga kayak di Twitter kemarin tuh saya lihat ada orang posting bilang Kediri itu akhirnya ada bandara. Kemudian penerbangannya itu ada Kediri Jakarta sama Kediri Balikpapan. Dia cuma 2 penerbangan ini. Kenapa itu? Saya sampai kaget, makanya saya bilang, Kenapa Balikpapan? Berarti Kediri dan Balikpapan ini punya traffic yang luar biasa sampai ada jadwal penerbangannya loh. Nah itu ada kan Citylink. Maksudnya kalau Kediri Jakarta oke lah ya. Iya. Kediri Jakarta oke lah. Ada Balikpapan itu. Maksudnya saya kenapa? IKN udah. Maksudnya Apalagi? Apa hubungannya orang Kediri sama Ya IKN? mungkin banyak yang ke sana orang berbisnis ini. Coba search. Orang bikin kota baru kok, Dur, pasti banyak banget orang butuh ini butuh itunya. Kediri apa ininya? Maksudnya orang kalau butuh, kenapa harus Kediri? Malang tuh nggak ada Balikpapan. Maksudnya kenapa Kediri harus? Coba, kenapa ada penerbangan Kediri Balikpapan? Coba klik aja gitu, siapa tahu, ketik aja gitu. Kenapa ada rute penerbangan Kediri Balikpapan? Coba kita lihat. Maksudnya ada hubungan apa Kediri dan Balikpapan? Nah itu. Bener IKN. Oh, karena ikan. Ya nggak percaya sih lo, semuanya aja. Enggak, maksudnya Malang Balikpapan ada nggak? Ada kali, Dur. Sekarang Balikpapan semuanya udah ada. Udah ada kayaknya, Dur, ke Balikpapan semuanya gara-gara IKN ini, Dur. Oh iya, coba. Malang. Abdul Rahman ya? Iya, Abdurrahman Saleh, ya. Balikpapan. Sepingan. Ya, Sepinggan, betul. Nggak sampai selutut. Ada ya? Ada dong. Nggak ada. Tanggalnya coba ganti. Ada, Dur. Tapi nggak direct. Direct masih. Enggak dong, kalau ada 2 begitu. Enggak direct. Ada yang direct, coba lihat dulu. Pilihan direct ada nggak? Kiri. Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak direct ya, iya benar. Iya, semua juga. Tapi bisa. Kediri Balikpapan direct. Ternyata buat IKN, maksudnya, wow. Ada banyak orang Kediri ke IKN. Berarti. Iya. Apa nih yang di Kediri? Apa yang di Kediri yang dibutuhkan oleh Itu IKN? Saya nggak tahu. Makanya saya kaget begitu penerbangannya Kediri. Maksudnya kalau penerbangannya misalkan ya, 2 penerbangan. Kediri Jakarta atau Kediri Jogja atau Kediri Bali. Itu saya masih oke. Maksudnya, oh jalur wisata kali, mau buka wisata kali biar orang yang wisata ke Bali atau orang wisata ke Jogja bisa juga ke Kediri atau apa gitu ya. Timbal baliknya ada gitu. Tapi ke Balikpapan tuh bingung aja saya. Ada hubungan apa Kediri dan Balikpapan? Ternyata ada IKN. Ada IKN. IKN apa aja, Dur? Perlu apa aja sekarang?
17 Agustus kan pengen istana, Ya. dia butuh sound system, butuh tenda banyak. Ya tapi nggak orang Kediri juga dong Mungkin kesana. Kediri juga. Nggak orang Kediri kesana. Tapi yang jelas upacara butuh Kediri. Ya, berdiri. Tapi di dua Makasih lah, Cik. Udah cepet juga Cik Abdul ya gitu-gitu ya. dia. Udah lama ya, komedian ya? Ada 2 Dur, upacara Dur. Hah? Di Jakarta dan di IKN. Oke, yang di Jakarta pembina upacara siapa dong? Ma'ruf dan Gibran. Nggak tahu yang mana ya ini. Kalau di Jakarta Jokowi Prabowo ke IKN. IKN katanya gue baca di ini ya, entah bener entah enggak ya. Oh, jadi di visa wakil presidennya Ya. di istana, presidennya di sana di Iya. IKN. Yang Abdul ya tahu itu bule Itali Yang bikin video. yang mana? Selamat datang di IKN, ibu kota korupsi nepotisme. Jangan tahu itu ada bule Itali. Iya, gue nggak tahu dia jurnalis atau apa gitu. Dia, saya lucu tuh, dia jelasin kan, dia jelasin ini itu kan rumah-rumah pejabat di sini, ini di sini. Nah buat kalian Bosan membuat viral singkat buat kalian buat kalian tinggalnya di mana itu di gorong-gorong itu aja katanya gitu. Memang bule ini ada aja. Tapi kayaknya dia tipikal bule yang sudah lama di Indonesia deh. Ngomongnya Indonesia. Dia berbicara bahasa Indonesia dengan logat bule, tapi dia tahu slang-slangnya Indonesia. Kayak dia bisa simsalabim. Dia ada ngomong gitu. Jadi kayak ini masih kosong, ini nanti simsalabim dia jadi rumah, jadi gitu. Maksudnya kalau bule yang baru gitu kayaknya nggak make simsalabim deh. Ya. Abrakadabra. Ya. Oh. Abrakadabra kan avakadavra. Oh ya. Tapi simsalabim dipakai nggak? Ya kan? Enggak kan? Simsalabim Indonesia doang. Indonesia. Kayaknya. Nah, makanya maksudnya kalau Iya. dia sampai pakai itu kayaknya oke gitu. Itu. Tadi kita bicara apa? Anies Kan- Kaisang. Iya, Mas Anies Kaisang juga udah kan? Hybrid. Hybrid apa sih? Apa? Oh, Mamuju. Kenapa ke Mamuju nggak ada direct apa segala macam akhirnya jadi ke sini. Mamat nikah besok. Oh. Cing Abdel kemudian akan jadi saksi. Dari pihak Nafa. Gue dari pihak Cing Nafa. Abdel kira-kira akan bilang sah atau tidak? Gue pas ini ya, rencana gue nih. Misal saya penghulu ya. Oke. Saya nikahkan ini, Mamat balas. Saya nikahkan ini. Saksi bagaimana? Hah? Gitu gue. Gue gitu aja dulu. Saya tanya ulang dong. Eh. Saksi bagaimana? Hah? Nanti saya dari sini teriak. Terusin, Iya, terus. iya. Tuh, gitu. Gitu. Iya, gue juga hah gitu doang. Gitu bagus. Bagus lagi gue belum. Pokoknya begitu Mamat masuk, set, duduk. Gue videoin tuh dari sini, gue udah videoin. Makanya gue Diajak ada di salaman mana dong, nih? diajak salaman dong sama penghulunya dulu. Iya. Diajak salaman. Nanti akan ada anak kecil teriak, "Bapak, Bapak ngapain, Pak?" Gitu. Anaknya siapa? Ntar saya cari di Mamuju. Enggak, gue kalau lo kan udah pasti belum tahu sih kita ininya Dur gimana Dur. Apanya? Apa namanya rundownnya? Nomor tempat duduknya. Rundownnya seperti apa? Yang ikut rombongan ini siapa? Pokoknya intinya, Kalau gue ikut rombongan apa? Gue sendirian banget. maksudnya intinya mau randon Gue kayak, gak ada yang kenal. maksudnya mau randon kayak apapun, akad tuh randonnya pasti sama. Enggak masuk ke dalamnya Dur, masuk ke dalamnya. Iya itu paling beda-beda dikit-dikit doang. Gue nunggu di itunya aja deh langsung. Nunggu di bagian. Tempat penghulu situ aja juga, iya nggak apa-apa di situ. Masuk sendiri tuh gue. Lo belum masuk. Rombongan Mamat belum masuk, gue udah di situ. Ya nggak apa-apa. Atau mau masuk bareng kami, boleh. Barangnya kali ya. Iya, boleh juga. Lo pakai itu ya, gamis ya? Pakai gamis. Gue Senin deh. Ya, sudah, saya minggu deh. Gimana ya? Nah, saya nggak tahu nih apakah ini beneran semua gamis nggak nih? Jangan-jangan dia Kan disediain. Tidak, saya Aku takut semua merokok orang bohong ke saya nih. Gamis. Gamis. Tahu-tahu Tiba-tiba dia saya ke futsal. sana, saya gamis sendiri gitu. Yang lain futsal. Yang lain pakai pakaian futsal. Tapi gitu. Jadi kemudian nanti kan
penghulu ajak salaman, istighfar, diajak istighfar, saya teriak lah, Yahudi dia, gitu. Tapi kan dia syahadat dulu sebelumnya. Ya, pokoknya intinya adalah saya berpikirnya itu maksudnya ini kan undangan datang, pernikahan seorang stand up komedian. Iya. Masa nggak lucu? Yeah. Masa orang datang nikah biasa aja, nggak ada yang momen ketawa, momen lucunya, masa nggak ada? Ya harus kita bikin. Iya. Iya. Pada saat akad nikahnya. Iya, dan itu nggak boleh mamat. Kalau mamat yang bikin, nanti dipikir, lu serius nggak nikahin anak gua? Iya. Nah, itu akhirnya mamat mungkin dia tidak mungkin bilang, lucukan dong pernikahan saya. Mungkin nggak mungkin dia bilang gitu. Iya. Tapi di hatinya pengen, aduh ada yang lucu sesuatu dong. yang lucu dong. Iya, biar pernikahan gua ada kesannya. Iya. Nah, saya tuh paham Kita hatinya aja gimana? mamat. Penghulunya lagi ngomong, gitu. Gitu. Boleh. Pas Mamat mau duduk, bergerak dikit, gitu. Siapa Gitu. tuh? Lo ya? Ya. Lo ya. Pokoknya saya akan bikin semarak. Insya Allah saya akan semarak. Insya Allah ya. Saya lihat situasi dan kondisi juga. Gitu, nanti saya mencoba menyemarakkan acara. Gue pengen gue gini nih Mamat nih pas lagi ijab kabulnya. Mamat gitu pasti dia kan ketawa, dia kan orangnya nggak tahan ketawa kan. Ya. Sebenarnya Mamat orangnya nggak tahan ketawa gitu. Kan saya kan ikut nganter dia kan. Berarti posisi saya nggak akan jauh-jauh dong dari tempat penghulu ini. Ngomong gitu aja dia ketawa pasti. Iya. Gitu-gitu kali atau ya gitu-gitulah. Pokoknya saya mudah-mudahan lancar lah komedinya. Itu Mada tuh suaranya. Iya kayaknya. Atau saya bawa trompet supporter kali ya. Wah gitu. Iya. Tok. Pas mau masuk ya, kita sambut rombongan dari mempelai pria. Wat. Iya, seru gitu kali ya. Seru kali ya, Cing ya. Iya, trompet supporter itu. Iya. Tok. Gitu kali ya. Bisa sih Lur. Atau pas yang tot gitu. Flare. Wow. Konfeti biasa, flare lah, biar asap semuanya. Flare kali ya. Kan Mamat bola banget. Mamat kan bola banget. Terus ke Rahman. Bawa flare. Emang flare namanya. Flare. Iya. Cing Rahman si Cing. Dia mah peler. Bobo peler. Flare. Enggak lah, kasih flare. Dulu Motorola handphone ada jenisnya flare. Hah? Motorola flare gitu ada. Oh, saya nggak tahu. Ada Motorola flare. Flare. Iya. Flare tuh tulisannya flare. Motorola flare. Ya mudah-mudahan Mamat lancar lah semuanya. Amin. Ya kita doakan lancar. Saya doakan lancar. Apapun pokoknya kalau kita bicara begini itu buat komedi aja. Iya, karena kita tahu perjuangannya Mamat lah Betul. dalam memperjuangkan supaya ini terjadi ya. Iya. Cukup berliku juga. Ya. Saya mah selalu berdoa maksudnya yang terbaik, lancar semuanya, acaranya, dia dan Afanya bahagia apa segala macam yang direncanakan terjadi begitulah. Jadi tidak kurang satu apapun, itu aja yang kita harapkan, pokoknya yang baik-baik aja. Kalau ada komedi-komedi, alhamdulillah. Masa iya. Komika lurus-lurus aja. Iya benar. Biasanya Cing, saya nggak tahu biasanya atau enggak ya, tapi Cing Abdel lumayan sering menghadiri nikahnya komika ya. Iya. Menurut saya, waktu saya nikah, saya itu niatnya serius. Tapi karena penghulu tahu saya komika, penghulunya yang mencoba ngelucu. Iya. Nah, di pernikahan komika yang lain ada yang kayak Tapi itu. kan jokes penghulu emang begitu, Dur. Penghulu tuh lucu semua, Dur. Penghulu tuh lucu semua. Tapi pertanyaan standarnya, begitu selesai menikah, ini saya tanya sekali lagi ya, kamu udah pernah menikah belum? Gitu. Udah ditanya nggak? Iya. Iya, gitu. Belum. Loh, barusan apa? Gitu. Iya. Nah, pada waktu itu saya ditanya itu, saya bilang, sudah, gitu. Iya, barusan ini, gitu. Iya.
Itu pertanyaan standar itu Ya. dari para penghulu, jokes penghulunya. Tapi saya melihat pada waktu itu di pengalaman saya itu, saya hanya mencoba serius, penghulunya yang coba kocak gitu. Nah, Waktu di Gilbas juga. juga gitu. Dia bingung mau jawabnya. Gue jawabin kocak juga apa enggak gitu. Iya. Nah, kalau saya cukup memprediksi bahwa kayaknya penghulu yang di Mamuju ini akan mencoba kocak juga. Iya, tapi karena dengan ini jokes. kan Mamat, Iya. apalagi di sebelah ada Cing Abden. Di belakang-belakang situ ada Pras, ada Ari Kriting. Saya lagi ngurus anaknya Mamat 2 di pojok, jadi saya nggak kelihatan. Jadi gitu. Jadi maksudnya Ari sama Indah. insya Allah, Pras sama Bini juga. insya Allah semuanya kita datang ke nikahannya Mamat. Jadi itu menurut saya sih penghulunya akan mencoba kocak. Saya ketawa sih, saya akan ketawa sih. Jadi kalau misalnya penghulunya mencoba kocak, Iya. saya akan respect. Hai. Iya, saya akan ketawa-ketawa penyiar radio. Hai. Bisa. Bisa ya Ketawa penghulu. dalam kayak ini. Ketawa-ketawa deep. Ketawa-ketawa penyiar radio. Iya. Gila lu ya. Gitu-gitu. Ya semoga Mama lancar semuanya dan Amin. kehidupannya menjadi jauh lebih baik lah karena ada Amin. orang yang selalu dekat dengan dia, yang ngurusin, ngingetin untuk tidak berbuat yang bukan-bukan lah. Ya. Mamat ini. Ya. Nah, saya tuh kemarin ketemu. Kita udah berapa lama nih? 58. Oh, ini. Tambah dikit lah ya. Oh ya, Saya kemarin ketemu Ustadz Felix. oke. Ngobrol-ngobrol cerita-cerita lah kita. Habis promo pecahkan saya di sana. Kemudian habis dari taping kita cerita-cerita gitu. Terus saya dapat ilmu baru dari Ustadz Felix itu kan dia rajin baca penelitian-penelitian ya. Ya. Salah satu orang yang maksudnya yang saya tahu dia rajin baca buku penelitian-penelitian gini. Nah, dia bilang penelitian dari Cambridge. Saya lupa lah itu. Oxford, Iya, dia jelas pokoknya Harvard, adalah gitu-gitu. Stanford. Stamford Bridge apa ya? Penelitian Apa penelitian tentang tentang Asian values? tentang laki-laki. Oh, tentang laki-laki. Maksudnya laki-laki itu Punya kecenderungan. laki-laki itu memang kayak laki-laki itu punya nafsu 21 kali lipat daripada perempuan. Nafsu. Nafsu. Segala macam nafsu ya. Nah, tidak dalam hal ini birahi. Seksual. Laki-laki itu 21 kali lipat dari perempuan. Jadi kalau misalkan ada perempuan sedang mempunyai birahi gitu, laki-laki itu sudah 21 kali lipat dari itu. Oke. Nah, itu laki-laki. Nah, jadi itu tuh apa gitu? Hormon testosteron kalau nggak salah namanya. Iya. Testosteron. Kemarin lo ngomong nih. Iya, cuman namanya hormon Testosteron. apa-apa. Iya. Testosteron. Nah, Ya. ini. Nah, kalau ada lagi namanya hormon cinta. Hormon cinta itu juga ada namanya apa gitu, hormon cinta itu. Dopamin ya? Bukan dopamin. Endorfin. Bukan endorfin. Oksitosin. Nah, jadi kita ini laki-laki itu di penelitian ini mengatakan laki-laki itu ketika Belum menikah. bukan, ya maksudnya belum menikah atau entah ya belum menikah ini. Ya. Kita bersentuhan ke hubungan sentuhan fisik apa segala macam, kita itu testosteron kita naiknya luar biasa tuh, langsung naik gitu. Nah, perempuan itu tidak punya testosteron itu. Perempuan itu disentuh di ini, pokoknya ini apa tuh yang naik oksitosin. Oksitosin itu hormon yang bikin bucin, bikin cinta, itu cinta, bikin terikat gitu. Nah, jadinya laki-laki itu makanya kemudian di penelitian ini mengatakan makanya laki-laki itu kadang kalau berhubungan dengan perempuan di luar pernikahan ya, sebelum menikah itu berhubungan,
perempuan pikir, wah ini segalanya nih, gua terikat sudah. Karena dia oksitosinnya yang ada gitu, dia nggak punya testosteron. Oksitosin, cinta nih ini. Laki-laki nggak ada oksitosinnya, dia testosteron aja di saat itu. Nafsu birahi aja. Birahi aja ini. Makanya kemudian terjadilah apa namanya, habis berhubungan kemudian ditinggal, Iya. di ini ya gitu. Nah kemudian apa yang menyebabkan testosteron laki-laki itu stabil, dia tidak melonjak lagi? Di penelitian itu mengatakan adalah komitmen. Menikah. Komitmen. Nah di penelitiannya komitmen. Kemudian diartikan sama Ustadz Felix secara Islam, berarti kalau di kita berarti menikah ini. Ketika laki-laki menikah, testosteronnya itu turun. Walaupun berhubungan dengan istri atau apa, itu testosteronnya sudah tidak melonjak lagi, tapi yang naik itu oksitosin. Laki-laki akhirnya naik, jadi perempuan itu oksitosinnya kita juga naik gitu. Jadi yang terjadi adalah keterikatan, bonding, bukan lagi masalah Birahi semata. seksual sekali, 2 Ya. kali gitu, bukan. Nah, makanya kemudian di penelitian itu mengatakan itulah kenapa laki-laki setelah menikah, karena testosteronnya stabil, laki-laki menikah yang sudah menikah itu terlihat lebih matang, Tenang. terlihat lebih keren, apa segala macam. Karena memang laki-laki itu ketika dia bisa menstabilkan testosteronnya, dia menjadi orang yang nggak gerasa gerusu. Hidupnya itu lebih tertata, lebih ini gitu. Nah, kemudian kata Ustadz Felix, kan namanya ibadah itu, kan enaknya kan kita kayak mau sholat, mau puasa, kan enaknya kalau kita tertata kan. Kayak mau sholat Jumat, kalau kita tata banget, itu kita ke masjidnya enak tuh. Nggak buru-buru, nggak ngos-ngosan masuk masjid gitu, tertata. Nah, ketika hidup kita yang tertata, kenapa menikah itu jadi ibadah itu karena dia menata kita untuk agar ibadah-ibadah lain jadi tertata gitu. Karena kita secara hormon kita sudah tertata gitu. Makanya banyak perempuan yang ngeliat laki-laki yang udah menikah lebih Matang. Istilahnya matang gitu. pantesan banyak yang ngeliat gue. Nggak ke situ juga sih gua. Enggak, iya kan gue nikah makanya. Kayak tenang. Kan gua juga udah menikah gua. Tenang banget. Nah. Abdul tenang banget sih orangnya gitu. Ya memang saya melihat Cing Abdul memang tenang sih. Cing Abdul cukup tenang. Tapi maksud saya itu ilmu baru. Maksudnya hal yang saya cerita dengan Ustadz Felix, kemudian Ustadz Felix cerita itu. Karena memang menikah itu membuat tenang, Dur. Ada ayatnya tuh, gue lupa ya. Tapi ini yang selalu bilang sama Mama Dede, gue inget temen ayatnya gue lupa, bunyinya gue lupa. Tapi secara kesimpulannya yang diambil, menikah itu membuat tenang. Makanya sakinah itu asalnya dari sikin. Sikin itu artinya membuat tenang. Sikin itu katanya. Sikin itu kalau yang gue ingat ya dari ini. Sikin itu adalah sesuatu yang tajam, yang membelah sesuatu yang Keras. iya. Sesuatu yang tajam yang membelah sesuatu yang keras. Iya. Sikin ya kalau nggak salah ya. Coba deh. Sikin kalau ya. Coba arti asal kata sakinah. Sakinah. Katanya sakan. Sakan ya. Yang artinya berlindung atau bertempat atau teduh. Ya lah pokoknya begitulah. Dari yang sakinahnya ini itu membuat tenang. Membuat tenang. Jadinya sebelum menikah kita ugal-ugalan, tapi dengan menikah kita akan menjadi tenang. Mungkin itu penjelasannya kali ya. Iya. Penjelasannya karena Mama Dede juga menjelaskan bahwa dulu waktu masih bujangan pasti ugal-ugalan, tapi tidak menjurus ke seks ya. Kalau yang Mama Dede menjelaskan ya. Tapi ternyata ada penjelasannya juga. Iya. Secara ilmiah, tubuh kita itu sebelum menikah testosteronnya melonjak-lonjak. Iya. Ya. Dan itu bisa ditenangkan dengan komitmen. Komitmen. Istilah di penelitian itu adalah komitmen. Karena memang orang di sana kan konsep pernikahan tidak seperti kita ya. Maksudnya yang kita sakral banget pernikahan itu mungkin di sana tidak terlalu, yang penting bukannya dia hidup bareng aja tapi hidup bareng, yang penting ada komitmen, itu dimasukkan dalam komitmennya juga di penelitian itu. Nah, kalau kita artikannya berarti menikah, maksudnya laki-laki pokoknya kalau dia udah berkomitmen, testosteronnya itu akan
akan stabil, dia akan tenang, akan tertata gitu. Jadi kayak saya mikir, wih keren juga ya. Jadi kalau ada orang berumah tangga tapi belum tenang, nah apanya itu, Dur, yang menurut lo yang... Berarti komitmennya kurang ya? Iya, hatinya itu belum berkomitmen. Berkomitmen. Iya, apa to feel? To feel gitu, bukan to feel artinya. Tuh, Filda dengerin gitu. Oh. Bukan to feel. Tidak, ini bukan to feel. Penelitian ini bukan untuk perempuan, menurut saya ya. Iya. Penelitian ini menurut saya untuk kasih tahu ke laki-laki. Iya, tapi perempuan juga harus tahu ini. Begitu sih laki-lakinya masih berangasan, oh lo berarti hati lo nggak komitmen lo kurang. Iya, betul. Betul. Iya kan? Betul, karena perempuan itu tidak punya testosteron tadi. Ya. Dia itu apapun perlakuan laki-laki, maksudnya dalam hal ini cinta dan segala macamnya itu, dia mengartikannya, dia oksitosinnya aja yang naik. Iya, jadi bucin. Bucinnya aja yang naik. Terkukung ininya, terkukung pandangannya. Kayak ini yang bikin bucin atau mabuk asmara itu kan membuat orang jelek jadi cakep kelihatan. Ya. Jarak yang jauh jadi dekat. Yang cupu jadi cakep. Ya. Nah itu bucin. Iya. Bucin. Pada saatnya nanti, pada saat si oksitosinnya turun, nah itu baru kelihatan tuh. Iya. Anjir kok gue dulu ngelihat dia begitu, sekarang dia begini ya. Iya, gitu. iya itu dia. Jadi perempuan itu ketika laki-laki tanya kabar, laki-laki perhatian, laki-laki menyentuh tangannya, pegangan tangan apa segala macam, itu oksitosinnya yang naik. Padahal laki-laki ketika pegang tangan perempuan, oksitosinnya mungkin pada waktu itu bukan oksitosinnya, itu malah testosteronnya itu. Iya. Dia tuh mengincar gitunya doang. Nah perempuan sebaliknya perempuan jadi hanya bisa diuji dengan komitmen. Komitmen. Makanya penelitian itu sebenarnya membenarkan apa yang Islam ajarkan. Maksudnya jangan kau kasih apapun atau jangan kau ini apapun sebelum dia mau berkomitmen. Iya. Karena ketika dia mau berkomitmen, dia mau ini, insya Allah itu sudah berada di jalur yang dia oksitosinnya bagus. Kalaupun dia belum menikah tapi udah ada komitmen dalam hatinya dia bahwa ini adalah calon gue yang akan menemani gue seumur hidup. Itu juga bisa menurunkan mungkin. Komitmen dalam hati aja nih. Bisa. Tapi itu dia tadi. Kita tidak bisa menilai hati orang kan. Ya. Yang kita bisa nilai adalah lahirnya. Lahirnya. Nah, di Indonesia kita melihat komitmen seseorang itu ketika dia menikah. Karena menikah itu tidak gampang. Betul. Menikah itu tidak gampang. Kau harus ngomong ke orang tua. Kau harus ini. Ketika kau mengecewakan, maksudnya ketika kau tinggalkan perempuan itu, yang kau kecewakan banyak orang. Kalau cuma pacaran, mungkin akan lebih mudah kita tinggalin gitu, karena yang kita kecewain mungkin cuma 1-2 orang gitu. Tapi kalau menikah kau tinggalin, kau mengecewakan banyak orang ini. Nah, jadinya pasti laki-laki akan berpikir berulang kali untuk berkomitmen dalam hal ini menikah. Jadi kalau dia sampai zahirnya mau untuk melakukan itu, berarti bisa kita prediksi bahwa oke, hatinya betul komitmen nih gitu. Walaupun memang ada yang tidak ya, tapi ya itu tadi kita tidak bisa menilai hati kan. Kita paling tidak melihat dari lahirnya ini bisa untuk memperkecil kemungkinan buruk yang terjadi gitu. Itu menurut saya. Makanya saya tuh lumayan setelah beberapa kali pertemuan dengan Ustadz Felix, saya lumayan suka ngobrol dengan Ustadz Felix itu. Karena itu tadi beliau suka membaca penelitian-penelitian. Jadi kadang-kadang saya kata, oh ada Ustadz penelitian gitu. Iya ada, kayak gini-gini. Ada bukunya, dia kasih tahu bukunya ini gitu-gitu. Ustadz ini rajin juga baca-baca. Baca-bacanya ya. Dan buku itu jendela dunia. Iya, dan dia tidak hanya baca, dia hafal. Maksudnya tidak seperti Ustadz Hidayat yang hafalnya per lembar, halaman ini, tapi maksudnya nama, judul bukunya, penelitinya itu siapa, profesor siapa, dia tahu itu nama-namanya gitu. Tadi dijelasin kayak gitu. Seru sih. Jadi itulah teman-teman, itu salah satu yang kemudian akhirnya ada penelitian yang kemudian menguatkan bagaimana komitmen itu penting untuk menjinakkan laki-laki. Nah, komitmen Anies terhadap Kaisang, saya nggak tahu. Gorengan media mudah-mudahan. Ya. Tapi kalau itu terjadi ya
mari nanti kita bersuara. Ntar di Ngabdur kita bahas lagi. PKB dan PDI kayaknya berkolaborasi lah, berkoalisi nih. Mengusung Anies kayaknya. Tapi PDI minta. Kalau PKS gabung juga gede juga. Iya. Gede juga koalisinya. Iya. Tapi PDI minta Wagub gitu. Harusnya Pak Anies masuk partai harusnya sih sebenarnya kalau kata gue mah. Ya. Nah, nggak tahu juga sih saya. Tapi memang ini langkah politik yang harus diambil kalau dia pengen jadi presiden, Dur. Supaya nama dia tidak tenggelam. Dia harus ada di kancah perpolitikan Indonesia. Nah, DKI termasuk tempat yang bisa mewakili itu, walaupun dia skupnya gubernur ya, tapi bakal diomongin di skalanya nasional gitu, Dur. Ya, tapi kalau kembali ke Cingapre bilang kalau dia masuk partai, setahu saya, ya masih ingat saya, maksudnya orang yang kalau mengincarnya presiden gitu ya, yang punya partai semuanya yang pendiri partai. Prabowo pendiri partai, SBY pendiri partai. Yusuf Kala oke, bukan pendiri partai tapi maksudnya ketua umum. Cuma Pak Jokowi doang kali yang kader ya, maksudnya tidak punya posisi di partai. Nah, Pak Anies misalnya kalau dia mau masuk partai yang ada sekarang, nggak mungkin lah jadi ketua umum. Iya sih. Tapi paling nggak di backup sama partai jadinya. Kalau partai Golkar misalnya, dia kemungkinan bisa kan kaderisasinya bagus tuh Golkar ya. PKS misalnya juga. Tapi nggak mungkin ketua umum kayaknya. Kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin langsung kali, nggak kayak Kaisang gitu. Masuk dulu. Iya, tapi maksudnya kayaknya. Berjenjang lah. Iya, maksudnya. Dekat-dekat mau ini jadi ketua kali. Iya, maksudnya dia masuk partai apapun ya, kayaknya bukan kemudian kemauannya dia yang diakomodasi partai, tapi kemauan partai. Ya gue pakai ya gitu. Beda dengan kalau kayak Pak Prabowo, Pak SBY itu kan kemauannya mungkin ya, kemauannya mereka partai akomodasi gitu. Jadi agak susah juga. Menurut saya udah kayak gini aja udah. Mau bikin partai baru juga, wah duitnya banyak banget bikin partai baru. Syaratnya banyak banget itu, duitnya luar biasa, itu harus punya duit banyak banget. Ya begitulah Cing ya. Iyalah kalau begitu. Sudah ya? Sudah, udah berapa jam nih? Jam 14. Nah itu dia tadi teman-teman, jadi itu dia penelitian-penelitian yang kita bicarakan tadi, semoga menambah khasanah keilmuan kita bersama. Kalau ada yang salah-salah kata mohon maaf, jadi teman-teman searching aja lagi. Tapi mudah-mudahan kita semua apapun yang kita omongkan maksudnya adalah untuk kebaikan. Betul. Gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak, saya Abdul Arsyad pamit, Cing Abdel juga pamit. Salam satu panas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.